Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu bersama saya Pendeta Ribrata Salata lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022. Kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan dilimpahi berkat-berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami menaikkan syukur kami untuk setiap karya yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kehidupan kami, menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh menjalani hari ini dengan baik, dengan penuh kekuatan, kesehatan, dan melakukan segala pekerjaan kami. Itu semuanya kami percaya karena karya Tuhan dalam hidup kami. Malam ini kami rindu kembali mau dipersekutukan dengan Tuhan, mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh memohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan. Kami mau menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman, penopang dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Karena kami sungguh-sungguh percaya bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ampuni salah dan dosa kami, dan terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini akan kita baca dari kitab Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2, firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan akan kita renungkan dalam satu tema, berdoa itu penting dan indah. Berdoa itu penting dan indah. Saudara-saudara, sekaitan dengan tema kita, pertanyaannya adalah, apakah berdoa itu penting atau tidak bagi saudara-saudara? Apakah saudara-saudara masih berkomunikasi dengan Tuhan? Bagaimana komunikasi saudara dengan Tuhan? Apakah biasa-biasa saja, tidak ada rasa, atau sangat istimewa? Nah saudara, saat seorang Kristen tidak lagi menjadikan doa bagian dari hidupnya, ini merupakan masalah yang serius. Doa bukan soal kewajiban, tetapi soal relasi dan komunikasi. Jangan sampai orang Kristen harus diingatkan terus-menerus untuk berdoa. Bukankah seharusnya doa menjadi nafas hidup orang Kristen? Nah, Rasul Paulus di akhir suratnya mengingatkan jemaat Kolose untuk tetap berdoa. Perhatikan, bukan asal berdoa, tetapi bertekun dalam doa. Doa menjadi bagian hidup jemaat. Mengapa? Berdoa dengan tekun kepada Tuhan berarti senantiasa bergantung kepadanya. Kita mencari Tuhan bukan saat kepepet atau kita butuh saja. Paulus selalu mengingatkan jemaat Kolose untuk berjaga-jaga. John Piper mengartikan berjaga-jaga di dalam doa demikian: berjaga-jaga melawan pikiran yang berkeliaran, melakukan hanya sekedar rutinitas kosong saja, melawan keinginan egois. Nah, saat kita berdoa, kita bersedia untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan kehendak Tuhan. Banyak hal di dalam dunia ini yang tidak selalu mudah untuk kita mengambil keputusan.
Kita terkadang ditantang dunia dengan hal-hal yang menggiurkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengan berdoa kita belajar menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Berdoa juga punya arti kita peduli atas pergumulan-pergumulan orang lain. Berdoa bukan melulu tentang diri kita, tetapi tentang mereka yang sedang bergumul dalam masalah. Paulus juga mengajarkan untuk bersyukur dalam doa. Bersyukur membuat kita mengingat pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Saat mulut mengucapkan syukur, kita sedang diajar untuk menikmati pemberian dan pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, dampak doa itu indah sekali. Kita bisa memanggil Allah yang Maha Kudus Bapa. Bersyukur kita bisa menghampirinya dengan leluasa karena Tuhan Yesus yang membuka akses tertutup tersebut. Sekat yang dulunya tidak pernah bisa ditembus oleh siapapun dibukakan oleh Tuhan Yesus melalui karyanya. Jadi kalau kita bisa berdoa hari ini, bersyukurlah, bekalah dan tekunlah. Ingat, berdoa itu penting dan indah. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kami pada malam hari ini begitu indah, yang mau mengajarkan kepada kami bahwa sebagai orang percaya, kami harus tekun dalam doa, sehingga kami punya relasi, punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dalam doa kami mau menundukkan diri kami kepada kehendak Tuhan, menyelaraskan kehidupan kami untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau terus bergantung kepada Tuhan, mau mencari Tuhan, mau menikmati kebaikan-kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu peduli, Allah yang selalu mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman malam ini yang telah Engkau nyatakan kepada kami semua. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang punya pergumulan hidup, beban hidup. Kami mohon Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan pengharapan, agar di dalam menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, saudara-saudara kami tetap kuat, tetap terus melihat bahwa tangan Tuhan senantiasa hadir, menyatakan pertolongan, menyatakan kekuatan, menyatakan penghiburan tepat pada waktunya. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan atas perkenanan Tuhan sendiri, sehingga pada waktunya mereka boleh pulih, mereka boleh sembuh dan kembali menjalani hari-hari hidup mereka ke depan oleh karena kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun berada. Tuhan juga berkati, Tuhan terus memelihara kehidupan keluarga kami. Kiranya tangan kasih Tuhan terus hadir, terus menyatakan berkat dalam kehidupan keluarga kami. Kami berdoa untuk pemerintah, Tuhan juga berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari pelosok sampai pusat. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka boleh mengangkat tanggung jawab ini dengan baik. Malam ini kami akan beristirahat. Tuhan sertai kami, jauhkan kami daripada segala yang jahat, sehingga kami boleh menikmati istirahat kami pada malam ini dengan baik, dengan nyenyak atas perkenanan Tuhan. Dan besok pagi kami boleh dibangunkan kembali, diberikan tubuh yang sehat untuk kami pakai untuk datang beribadah bersama dengan saudara-saudara kami seiman dalam ibadah hari Minggu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.